Sikap terhadap kelompok yang menentang NKRI. Sejak era reformasi 1998, Indonesia mengalami kebebasan berekspresi yang luar biasa. Namun, munculnya kelompok atau organisasi masyarakat yang menolak dasar dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menjadi tantangan tersendiri bagi keutuhan bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam sesi wawancara ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sikap terhadap kelompok yang menentang NKRI. Sebagai calon aparatur sipil negara di Kementerian Agama, Anda diharapkan memiliki wawasan yang luas serta sikap yang bijak dalam menghadapi berbagai tantangan terkait keutuhan bangsa, terutama dalam konteks moderasi beragama. Mari kita mulai diskusi ini dengan santai namun tetap mendalam. Lalu, bagaimana sikap yang harus kita ambil terhadap kelompok yang menganggap NKRI bertentangan dengan ajaran agama? Berikut pandangan yang dapat menjadi bahan refleksi kita bersama. 1. Memahami posisi NKRI dan Pancasila. Pertama, kita perlu memahami bahwa Pancasila adalah dasar negara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Pancasila mencakup nilai-nilai universal seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran agama manapun, termasuk Islam. Selain itu, bentuk NKRI sebagai negara kesatuan adalah hasil kesepakatan bersama yang melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk tokoh-tokoh agama. Inilah bentuk final negara kita yang mengikat kita dalam persatuan. 2. Pandangan terhadap klaim ormas yang menolak NKRI. Sayangnya, ada kelompok yang beranggapan bahwa NKRI dan Pancasila bertentangan dengan ajaran agama. Ini adalah pemahaman yang keliru. Mari kita bahas mengapa. Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila justru mengakui peran agama dalam kehidupan berbangsa. Dalam ajaran Islam, syariat tetap dapat dijalankan tanpa perlu merombak sistem negara, selama hukum negara tidak melanggar prinsip keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menaati pemimpin, maka ia telah menaati aku. Dan barang siapa durhaka kepada pemimpin, maka ia telah durhaka kepadaku." HR. Bukhari dan Muslim. Gerakan yang menolak NKRI bukan hanya keliru secara pemahaman agama, tetapi juga berisiko besar memecah belah bangsa. Ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian dan persatuan. 3. Sikap yang perlu diambil. Bagaimana kita merespons fenomena ini? Ada 3 langkah yang bisa diambil. 1. Edukasi dan dialog. Tingkatkan pemahaman masyarakat tentang keselarasan antara NKRI dan agama melalui tokoh agama, sekolah, dan media. Dialog dengan kelompok-kelompok tersebut untuk meluruskan pemahaman mereka. 2. Penegakan hukum yang adil. Kebebasan berpendapat adalah hak, tetapi jika suatu kelompok melanggar hukum atau memprovokasi perpecahan, tindakan tegas harus diambil. Dan 3. Memperkuat moderasi beragama. Ajarkan nilai-nilai moderasi agar masyarakat paham pentingnya harmoni antara agama dan negara. Tingkatkan wawasan kebangsaan agar setiap warga menghargai sejarah perjuangan bangsa. Indonesia adalah rumah kita bersama, tempat di mana agama dan negara berjalan berdampingan. Menjaga keutuhan NKRI adalah tanggung jawab kita semua. Bersama kita bisa menjaga persatuan bangsa dengan mengedepankan dialog, toleransi, dan penegakan hukum yang adil. Karena Indonesia yang damai adalah harapan kita semua. Terima kasih atas jawaban dan pandangan yang telah Anda sampaikan. Pemahaman tentang moderasi beragama dan sikap terhadap kelompok yang menentang NKRI sangat penting dalam menciptakan harmoni dan menjaga persatuan bangsa.
Semoga wawasan yang Anda miliki dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari Kementerian Agama di masa depan. Selamat melanjutkan tahapan seleksi berikutnya, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.